Apa sih sebetulnya yang paling sadis ditandatanganin oleh Perdana Menteri Malaysia dan dia menggadaikan negaranya habis-habisan? Jadi yang keenam guys, ini bahaya ya karena Malaysia itu wajib mengikuti seluruh perintah Amerika Serikat. Jadi teman-teman bisa temukan ya perintah ini di pasal 5.1. Jadi maksudnya 5.1 ini ya kalau Amerika Serikat di kemudian hari ada perang dagang nih sama Filipina. Malaysia juga wajib ikut perang dagang dengan Filipina. Kalau Donald Trump nanti sore main golf ke Seleo dan dia bilang wah ini gara-gara sepatu gue jelek nih made in Vietnam. Gue mau perang dagang sama Vietnam. Malaysia juga wajib nih ikut perang dagang sama Vietnam, membela kepentingan Amerika Serikat. Kan ini bodoh banget. Bisa-bisanya Donald Trump keseleo gara-gara pakai sepatu made in Vietnam, dia berantem sama Vietnam, Malaysia juga harus ikut belain Amerika Serikat berantem sama Vietnam. Ini kan konyol banget. Makanya pasal 5.1 ini yang lu bisa lihat sumbernya di White House. Jadi gak ngadi-ngadi guys, ini gak ngasal-ngasal, ini ngomong pakai bukti. Lu bisa temukan juga di websitenya Gedung Putih, sampai mantan Menteri Perdagangan Malaysia aja menjerit guys, dia menangis-nangis nih. Karena dia melihat negaranya dijual, ini menteri lu, pejabat Malaysia, mantan Menteri Perdagangan di Malaysia yang namanya Azmin Ali ternyata punya otak ya. Dia bilang apa? Salah satu hal yang paling mencederai Malaysia, one of the most damaging clause of the Malaysian US Reciprocal Trade Agreement, itu adalah salah satu pasal yang mewajibkan Malaysia untuk mengkopi segala tindak tanduk, segala sanksi, segala keputusan politik dagang Amerika Serikat yang dikenakan ke negara lain. Jadi dia harus copy apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat bilang A, Malaysia ikut A. Amerika bilang C, Malaysia wajib bilang C. Dan makanya gue setuju sama Azmin Ali ini ketika dia sampai berteriak, pejabat mantan menteri loh. Dia punya hati nurani nih. Dia sampai bilang kalau Washington memutuskan untuk menyetop impor dari Cina atau Rusia, maka Malaysia wajib lakukan yang sama. Dan udah pasti itu akan merugikan perekonomian Malaysia. Dan ini betul-betul berbahaya, betul-betul merusak kedaulatan Malaysia. Karena pasal 5.1 ini mewajibkan Malaysia untuk memilih kubu. Malaysia gak bisa lagi netral. Padahal ya itu salah satu kekuatan Malaysia ya sampai Singapura ya. Mereka itu netral-netral aja. Ada perang Cina kek, ada perang Rusia kek, ada perang Timur Tengah kek, ada perang di Amerika kek. Mereka itu netral, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Mereka sudah menentukan pihak. So teman-teman di sini udah lihat ya kalau terjadi pecah perang dunia ketiga, lu udah tahu lah Malaysia ini ada di pihak yang mana ya. Mereka tidak berpihak sama Rusia dan Cina, mereka memilih berpihak dengan Amerika Serikat nih. Udah lihat nih. So ini menurut gue berbahaya sih bagi kawasan ASEAN ya. Kita negara Indonesia di sini harus ikut bersedih, menyesalkan ya kebodohan Malaysia mengikuti perjanjian dagang yang isinya sepihak seperti ini.